الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah Bunda, kita masuk pada bagian ketiga surah Al-Haqqah ini. Bagian pertama bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Mulai dari ayat 1 sampai 18. Bagian kedua berbicara tentang orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan dan tangan kiri. Ayat 19 sampai 37. Dan ini bagian akhir dari surah Al-Haqqah ayat 38 sampai ayat 52. Bercerita tentang kedahsyatan, kemuliaan Al-Quran. Dan beberapa ayat terakhir ini mulai ayat 38 sampai 52, nah ini menyampaikan, memberitahukan kepada kita tentang dahsyatnya Al-Quran. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al-watin. فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Kemuliaan dan kedahsyatan Al-Quran. Fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah kata Allah dengan apa yang kalian bisa lihat, kalian bisa saksikan. Wa ma la tubsirun, dan aku bersumpah dengan hal-hal yang kalian tidak bisa saksikan, tidak bisa kalian lihat. Innahu laqawlu rasulun karim. Ini adalah wahyu yang Allah turunkan untuk seorang rasul, seorang utusan yang mulia. Dari tiga ayat ini, ayat Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini ada yang tampak mata, ada yang kasat mata, ada yang tidak tampak mata atau tak kasat mata. Dan biasanya yang kita tidak lihat jauh lebih banyak daripada yang kita lihat. Kalau yang bisa kita lihat itu adalah barangkali 180 derajat yang ada di depan kita. Mulai dari ujung kiri, ujung kanan bisa kelihatan. Tapi ujung kanan, ujung kiri yang ke belakang, 180 derajatnya lagi nggak bisa kelihatan. Dari bumi yang kita pijak, maka itu cuma kulitnya. Dalamnya aja masih jauh untuk dieksplor. Dari tumbuh-tumbuhan yang kita lihat mungkin cuma batangnya, kulitnya, daunnya, buah-buahannya, akarnya, dan semua yang bekerja di dalam tanah nggak kelihatan. Angin juga nggak kelihatan, mikroba nggak kelihatan, energi-energi yang ada kita rasakan nggak kelihatan. Dan manusia tuh hanya tahu sedikit. Dalam surat Al-Isra, nanti ayah bunda cari. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang ruh. Qul ruhu min amri Rabbi, katakan ruh itu adalah utusan, adalah urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ilmu yang dikasih oleh Allah untuk kalian tuh sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Dari ayat ini kita tahu bahwa ilmu pengetahuan milik Allah
Allah yang titipkan. Buat siapa? Buat hamba-hambanya yang Allah pilih. Maka karena ilmu yang sedikit, tidak perlu ada kesombongan. Jadi ilmu itu amalkan. Kalau Allah kasih sedikit, amalkan. Prinsipnya sama, ilmu itu seperti nikmat yang Allah titipkan. Kalau kita bersyukur, Allah tambahin. Surat Ibrahim ayat sekian. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan, kata Allah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, azabku pedih. Ilmu yang sedikit, meskipun cuma satu ayat, ayah bunda yang masih ngeluh kenapa susah nggak nempel-nempel spot, nah sering saya kasih tahu, ajarin, amalin. Kalau diajarin, nanti ajak. Tanya aja sama semua orang yang sudah mulai ngajar. Maka yang diajarin itu jauh lebih nikmat dan membuat kita makin haus tentang ilmu. Ajarkan, ajarkan. Jangan ilmu dikumpulin aja, disimpan. Sama seperti harta. Harta kalau disimpan, enggak dikeluarkan, dia jadi penyakit. Ilmu juga begitu, dikumpul-kumpulin, tidak diamalkan, tidak diajarkan, sama. Dia akan jadi fitnah buat kita. Wala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kalian bisa lihat dan apa yang tidak bisa kalian lihat. Dan ini adalah bagian dari iman. Ya Bunda, ini pelajaran yang kedua. Dari ayat ini pelajaran tentang iman. Imani sesuatu yang gaib. Allah gaib bagi kita. Para malaikat itu gaib bagi kita. Para rasul juga gaib. Udah nggak ada lagi para rasul. Manusia-manusia yang melihat utusan Allah terakhir ada para sahabat Nabi. Tapi kita udah enggak. Hari kiamat gaib. Takdir gaib. Yang tersisa sama kita tinggal kitabullah ini. Al-Quran. Jadi pegang sama kita untuk bisa meyakini semua yang gaib. Dan kadang-kadang yang tidak terlihat itu jauh lebih dahsyat, lebih besar daripada yang terlihat. Buktinya rezeki kita ya benar. Kayaknya seumur hidup lebih banyak yang dikagetin sama Allah. Yang nggak kita duga daripada yang kita duga. Kata orang Swedia yang kerja di Indonesia, begitu farewell party, dia bilang, saya sebenarnya berat nih meninggalkan Indonesia, meskipun saya cuma beberapa tahun di sini. Saya betah di Indonesia. Karena di negara saya semua tuh udah katur. Saya pensiun berapa penghasilan saya sudah ketahuan. Potongan pajaknya sudah tahu. Jadi hidup tuh nggak menarik lagi karena udah jelas. Kalau di Indonesia ini asik, banyak yang nggak jelas. Bahkan denger aja bisa dapat duit di sini katanya. Ada uang denger. Jadi nah rezeki itu dari mana-mana kalau di Indonesia nih. Kadang-kadang itu slip gaji cuma segini, yang dibawa pulang lebih banyak daripada slip gaji. Nah, jadi hotel lima rahmati Allah, rezeki aja begitu. Lebih banyak yang Allah kasih, yang Allah anterin daripada yang tertulis. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan dengan apa yang tidak bisa kalian lihat. Jadi meyakini perkara yang gaib. Ngomong tentang rezeki, guru saya Yahidin Afiduddin, profesor, pernah bilang bahwa kalau gaji itu, penghasilan itu sudah
tentu maka kita belum meraih derajat takwa. Jadi kalau penghasilan itu udah pasti, kita belum dapat derajat takwa. Sebab kata Allah, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa pada Allah, urusannya selalu dikasih jalan keluar oleh Allah. Dan Allah beri untuknya rezeki yang tidak terduga. Buat orang-orang bertakwa, rezekinya tuh ngaget-ngagetin. Jadi makin kita bertakwa pada Allah, makin kita ibadah pada Allah, rezekinya nggak diduga-duga. Rezeki dalam bentuk materi, dalam bentuk imateri, dalam sehat walafiat, dalam umur yang berkah. Rezeki dalam bentuk keluarga yang menyayangi, anak-anak solihin solihah, zuriyah yang membahagiakan, membanggakan mata. Itu rezeki yang tidak terduga. Jadi rezeki aja kayak begitu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab takwa. Sebab takwa. Fala uksimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Jadi pelajaran kedua itu ayah bunda meyakini tentang hal yang gaib. Yang gaib-gaib yang nggak kelihatan, percaya. Apalagi kalau disampaikan oleh manusia-manusia mulia. Innahu la qawlu rasulin karim. Ini sesungguhnya adalah wahyu yang Allah titipkan kepada seorang manusia mulia, utusan mulia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat di ayat 40 ini dahsyat. Al-Quran itu mulia dari Allah yang maha mulia, diturunkan kepada manusia yang mulia, dititip kepada malaikat yang paling mulia, diturunkan di negeri yang paling mulia. Oh, serba mulia. Al-Quran Karim, Al-Quran yang mulia. Rabbuna Karim, dari Allah Rabb kita yang mulia. Dititip kepada malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Rasul yang paling mulia. Di negeri yang paling mulia. Buat umat yang paling mulia. Innahu sesungguhnya Al-Quran. Laqawlu adalah ucapan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kepada manusia yang mulia. Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan mulia ini, kalimat-kalimat mulia ini hanya buat orang-orang mulia. Buat para pendosa, durjana, para bajingan, para perusak, enggak. Mereka enggak bakal merasakan. Enggak bakal merasakan kemuliaan. Hanya manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia mulia yang Allah kasih. Karena manusia-manusia mulia itu lebih hebat daripada langit, daripada bumi, daripada gunung-gunung. Di ujung surat Al-Ahzab. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah ini, agama ini, termasuk Al-Quran. Kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, semuanya ketakutan. Mereka tidak mau mengemban ini. Tapi yang mengembannya adalah manusia. Tapi sayang manusia itu banyak yang zalim, banyak yang zalim terhadap dirinya, jahula, banyak yang jahil. Kalau ya bunda pengen penjelasan amanah itu yang dititipkan kayak seperti apa, penjelasan detailnya ada dalam surah Al-Hasyr. Walau anna anzalna, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja kami turunkan Quran ini ala jabalin pada satu gunung,
engkau akan lihat dia luluh lantak, hancur berantakan karena takut pada Allah. Patilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan yang Allah buat untuk manusia agar mereka berpikir. Coba pikirin, gunung diturunin Al-Quran aja hancur berantakan. Maka manusia yang Allah titipkan Al-Quran, mereka adalah manusia-manusia mulia, lebih dahsyat daripada gunung. Jadi lebih hebat daripada langit, lebih hebat dari bumi, lebih hebat daripada gunung-gunung. Dan tinggikan derajat kita menuju kemuliaan. Ayah Bunda, lewat apa? Lewat Al-Quran nih. Dari perkara gaib yang tersisa dari semua rukun iman, yang tersisa cuma tinggal Al-Quran yang ada sama kita. Allahnya udah tidak terlihat, malaikat nggak kelihatan, para nabi nggak kelihatan, hari akhir belum juga datang, takdir juga nggak bisa ketebak. Yang masih ada sama kita ini Allah simpan adalah Al-Quran. Ini rahmat Allah buat kita. Karena pegang Al-Quran, semua informasi gaib itu ada. Mengenal Allah ini jadi gampang dengan Al-Quran. Mengenal malaikat, gampang. Kita sudah belajar surat An-Nazi'at, udah. Belajar surat Al-Mursalat, udah. Mengenal banyak tugas malaikat. Mengenal para rasul, para nabi, udah. Dengan Al-Quran. Mengetahui dahsyatnya hari kiamat, sudah. Al-Quran menginformasikan. Mengenai takdir, takdir baik dan takdir buruk, kebaikan dan kecelakaan, udah diceritain sama Al-Quran. Karena itu, kalau Allahnya mulia, malaikat yang dititipin mulia, Rasul yang dititipin mulia, Al-Qurannya mulia, diturunkan di negeri mulia, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dan kemudian mengamalkannya, mengajarkannya, mereka juga manusia paling mulia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkan, belajar dan mengajarkan. Dan itu adalah manusia terbaik. Manusia terbaik menurut hadis ini bukanlah para penguasa, bukan para raja, bukan para presiden, bukan yang punya profesi macam-macam. Manusia yang terbaik kata Rasulullah adalah orang yang belajar Quran, ngajari. Belajar, ngajari. Innahu laqawlu rasulin karim. Dan ayah bunda, besok insya Allah kita bakal ngerti bahwa yang mengerti dahsyatnya kemuliaan Al-Quran hanya manusia-manusia mulia. Karena yang nggak tahu, nggak kebagian ngomongnya aneh-aneh. Tukang sihir lah, tukang tenung lah, orang gila lah, apalah. Jadi hanya manusia-manusia pilihan aja. Termasuk juga barangkali ayah bunda bakal ngerti. Kenapa kelas Al-Quran yang enak begini, kok yang dipilih sama Allah cuma segini-gini aja. Kenapa nggak nambah-nambah ya? Emang mahal ya Bunda. Nggak sembarang dikasih sama Allah. Buat kita bukan adalah kesombongan. Ini adalah kesyukuran. Bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita. Karena boleh jadi orang nggak ngelihat, tidak bisa dirasakan. Kalau andai saja nikmatnya Al-Quran ini ketahuan, bisa kena pajak ntar tuh. Orang segala-galanya nikmat sekarang udah dipajakin, orang lagu aja enak didengerin, sekarang mulai kena pajak. Jadi kalian bisa melihat, kalian ada yang nggak bisa kalian lihat. Tapi ini, innahu laqawlu rasulin karim.
Hanya orang-orang yang mulia, yang Allah muliakan dengan Al-Quran, yang bisa merasakan. Dan syukur Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan ini kepada kita. Bisa belajar Al-Quran setiap hari. Allah pertemukan dengan orang-orang yang mencintai dan menyukai Al-Quran. Dan semoga Allah jadikan kita ahlul Quran. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.